Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Pendanmulogi Harian. Seperti biasa hari ini hari Selasa 29 Maret 2022. Cuman saya bikin konten lagi jam 1. Udah 30 Maret ya, karena seharian Jogja mati lampu. Jadi dari sore tuh mati lampu dan baru hidup barusan, jadi saya baru bisa bikin konten. Dan mohon maaf lagi kalau bakal ngupload agak malam ya, karena ini jam 1 malam saya baru bikin konten. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung saja, nggak perlu basa-basi, kita langsung masuk ke transaksi yang hari ini mengecil juga, walaupun masih tidak terlalu kecil ya, cuman mengecil dari biasanya. Hari ini transaksi 12,153 triliun dengan pergerakan asing masih net buy dengan jumlah yang sangat besar. Totalnya 1,1 triliun, itu di pasar regulernya 1 triliun sendiri. Pasti saya yakin bakalan banyak pertanyaan ya, Mas ini asing net buy terus kok IHSG-nya malah koreksi ya. Nanti kita bahas aja di analisa teknikalnya. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, ada Bank Mandiri 307 miliar, lalu Telkom 149,9 miliar, Bank BRI 121,4 miliar, Inco 88,6 miliar, BBNI 64,6 miliar, Antam 56 miliar, MTEK 54,6 miliar, BBCA 54,6 miliar, Tins 50,2 miliar, Friend 35,2 miliar, Mika 27,6 miliar, MTK 27,1 miliar, KLPF 22,8 miliar, CTRA 21,3 miliar, BBTN 20,8 miliar, Pegas 18,8 miliar, dan Astra 16,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bukalapak 43,5 miliar, ITMK 37,1 miliar, PTBA 28,7 miliar, Unilever 28,5 miliar, Yeti Tractor 11,5 miliar, Ali 11,1 miliar, SMK 10,3 miliar, Java 9,5 miliar, LSIP 6,2 miliar, Excel 4,4 miliar, INDF 3,3 miliar, BSD 1,2 miliar, dan Avia 200 juta. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini dia melemah atau koreksi 0,54% dengan candle yang agak kurang enak. Sebelumnya selamat dulu, kita all time high baru. Hari ini all time high baru ya, high-nya sampai berapa ini? 7072. Pas kena area resist ya, seperti yang kayak saya bilangkan kemarin, 7070 sampai 7100 itu adalah area resist. Itu ada resisten Fibonacci, terus juga deket-deket dengan trendline walaupun masih agak jauh ya. Cuman itu juga sudah kena dengan resisten rising wedge-nya. Sesuai view kemarin, setelah kemarin kita belum dikasih jebol ya pada tanggal 25 Maret, 28 Maret dia rebound dan hari ini dia melemah. Agak kurang enak sih sebenarnya view-nya untuk besok ya. Saya berharap tidak breakdown, cuman kalau misalkan dia sampai breakdown ya market selalu benar. Dan kalau menurut saya masih perlu dibatasi resiko di area yang sama, itu sekitar 6970. 6980 sampai 6970 itu adalah area support IHSG saat ini. Di sini ya, ini bisa digunakan 6970, 6980. Dan kalau misalkan IHSG sampai jebol area ini, yang pertama dia bakalan valid rising wedge. Itu yang pertama. Yang kedua dia bakalan valid lower low, which is ya saatnya koreksi. Cuman memang selama dia belum jebol dari garis trendline warna merah ini, IHSG tidak ada masalah sama sekali. Malah bahkan kalau misalkan dia koreksi sampai trendline ya, lalu dia ada pantulan, itu bisa dimanfaatkan buat buy on weakness selama trend tidak patah. Ini kan udah indikasi pelemahan tren ya. Dia membentuk secondary trend yang lebih kuat tapi atasnya melemah, jadinya rising wedge seperti ini. Yang kurang enak juga masih sama, ini masih dia ada potensi bearish divergence, cuman memang belum valid ya karena dia belum dead cross. Sebelumnya pernah mau dead cross di sini tapi ditarik dulu dan ya
lebih baik tunggu konfirmasinya dulu aja, karena selama belum terkonfirmasi itu masih potensi. Nih ya, kalau misalkan IHSG sampai dead cross MACD-nya indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas, which is itu artinya bearish divergent. Yang pertama tren melemah, yang kedua potensi reversal. Konfirmasinya itu di 6970. Saya yakin kalau misalkan IHSG sampai jebol 6970 sudah valid rising wedge, sudah valid lower low, sudah valid bearish divergent. Artinya 6970 bisa digunakan untuk patokan krusial seperti itu. Misalkan teman-teman punya saham A, B, C, D yang korelasinya kuat, betanya 1, tuh teman-teman bisa lihat ketika misalkan besok market koreksi ya, apalagi sampai jebol 6970 bisa kurangi porsi dulu, karena next stopnya bakalan agak dalam, itu di sekitar 6930 sampai 6900. Tuh harusnya sih kuat di sana ya. Kalau misalkan besok dia nggak sampai sana ya mungkin 6950-an doang, karena bisa aja nanti kalau disesuaikan dengan time ya, misalkan turunnya kayak gini, nah pada tanggal 1 April udah kena trend line terus bisa rebound lagi. Karena ini kan kalau yang trend line di sini kan dynamic ya, jadi semakin berjalannya hari semakin naik juga, dan perlu dipastikan nanti kenanya di berapa. Cuman so far untuk saat ini batasi resiko di 6970. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau agak atas ya, sebelum 6970 bisa pakai low kemarin itu di 6987. Tuh trigger pertama 6987, karena kalau dia jebol 6987 IHSG bakalan lower low. Itu yang pertama. Yang kedua 6970, dan kalau misalkan dia jebol baru sampai ke sekitar 6930-an. Apakah perlu kosongin porto Mas? Ya sebenarnya nggak perlu juga. Yang jelas PR-nya adalah tetap batasi resiko aja. Kalau misalkan saham-saham yang teman-teman pegang masih menguat ya nggak perlu kosongin porto gitu. Tapi kalau misalkan saham-saham yang teman-teman yang pegang sudah mulai melemah, nah itu bisa mulai trailing stop dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang penting itu batasi resiko aja. Nggak perlu langsung pagi-pagi di sell, nggak. Yang jelas stop loss dan trailing stop tetap perlu ada, seperti itu. Batasi resiko aja karena ini adalah pattern reversal kalau sampai terkonfirmasi rising wedge, seperti itu. Konfirmasinya so far di 6970. Untuk resistor masih sama di area 7050 ya. Hari ini juga ada reject, habis itu di area 7070. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari rising wedge-nya masih ada slot ini ya. Misalkan besok mau rebound dulu pun bisa juga sebenarnya kesini dulu baru turun lagi, itu bisa juga. Atau bahkan ya, siapa tahu dia mau merapikan kenaikannya, bikin ascending triangle pun bisa juga. Jadinya kayak gini nanti. Nah, ini kan naik, terus di sini dia bikin resist, jadinya ascending triangle dan arahnya masih ke atas, itu bisa juga. Ya, yang bisa kita lakukan dengan analisa adalah bikin skenario dan menempatkan posisi, itu aja. Tinggal mana yang terkonfirmasi, kita tunggu marketnya aja yang merespon. Tuh, jadi ya makanya kenapa saya bilang ada angka krusial yang perlu mengkonfirmasi. Nah, itu adalah konfirmasi dari marketnya, seperti itu. Itu aja batasi resiko di angka-angka tadi. Kalau misalkan besok dia closing di 7050, bakal di atas 7050 ya, saya rasa juga bakalan bagus. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 6970, 6990, batasi resiko dulu aja untuk si IHSG. So far foreign flow masih sangat oke di saham-saham yang bobotnya bagus juga. Jadi ya, saya rasa koreksi adalah kesempatan untuk buy on weakness lagi. Bisa juga mungkin ya kita mau sideways lagi, bisa juga. Kayak misalkan kalau kemana kita merasakan ya, kita kan rally nih dari bulan September sampai 2 minggu doang, 3 minggu lah. Dari akhir September sampai 18-20an Oktober, habis itu dia reversal tapi tidak sampai pattern besarnya. Di sini dia sideways baru akhirnya breakout lagi. Nah, barangkali kita mau sideways kayak gini lagi pun bisa juga. Siapa tahu nanti kita ke samping, sideways, bikin base, akumulasi baru naik lagi, nunggu momentum pun bisa juga. Yang jelas itu batasi resiko aja bagaimanapun keadaan marketnya. Seperti itu. Itu untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen ngecek Bukalapak lagi. Top net buy hari ini ya, cuman dia sudah menguat. Sayang banget, sepertinya sudah tidak bisa dihina-hina. Dulu kayaknya orang-orang benci Bukalapak ya. Sekarang yang beli di bawah udah ada senang tuh, cuannya udah lumayan tuh Bukalapak. Berapa nih? Wah, udah 30% tuh. Itulah pentingnya cut loss ya. Kalau teman-teman punya barang dari atas, saya yakin sekarang masih floating loss. Tapi kalau punya barang di atas, terus jebol, cut loss, beli di bawah, sekarang udah floating profit. Nah, hari ini Bukalapak naik lagi 3,59% dengan volume yang cukup oke. Cuman candlenya mengecil ya, nggak kayak kemarin.
Tuh, dia kemarin spreadnya 8%, volumenya bagus. Hari ini spreadnya cuma 3%, volumenya mengecil, cuman ya masih besar, so far masih oke. Dan untuk Bukalapak sendiri saya rasa support resistennya masih sama, bisa kita tarik pakai Fibonacci tadi ya. Ini high-nya 412 sampai low-nya ada di 258. Nah ini, dan sekarang Bukalapak berada di resisten kuatnya 358 sampai 352. Kalau teman-teman lihat dari candle-nya pun juga sudah ada reject ya, ada shadow dari atas walaupun tidak terlalu kuat rejectnya. Cuman memang sudah terlihat ada shadow. Anggap spread hari ini berapa tuh? Low-nya 338, high-nya 354. Berarti kan 12 tambah 4, 16 ya. 16, sedangkan dia closingnya di 346, berarti pas 8 poin, berarti 50-50, tekanan beli sama tekanan jualnya sama kuat untuk hari ini. Cuman memang dia belum dikasih break dan kena area resist kuat. Nah, Bukalapak ini sebenarnya kalau misalkan besok dia turun ya sampai 334 itu nggak masalah, dan itu tidak jelek, dan bahkan bisa membentuk sebuah pattern, masih potensi ya, inverted head and shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Kalau misalkan dia turun ke 334 lalu ada pantulan seperti itu. Cuman beberapa kali kena PHP juga yang bentuknya kayak gitu, jadi mungkin amannya ya, lebih aman kalau jangan nadah dulu. Misalkan besok dia turun ke 334, tunggu dulu aja. Kalau misalkan candlenya ada reject di bawah, baru entry di deket-deket situ, itu bakalan lebih aman. Tapi kalau teman-teman suka spec buy, bisa masuk deket-deket 334 dengan money management yang bagus, dan jangan lupa stop lossnya, karena next supportnya masih di area 316, baru di area 300-an seperti itu. Bakalan bagus kalau dia sudah berhasil break high ya. So far dia belum, masih satu swing ini, belum higher low higher high. Jadi memang belum ada konfirmasi juga untuk si Bukalapak. Saya harap dia bisa bikin swing low lalu swing high dan tervalid dia menjadi uptrend seperti itu. Batasi resiko aja, baru berjuang di resisten kuat dan support terdekatnya sudah saya sebutkan. 334 baru 316 seperti itu. Kalau kita cek dalamnya tidak kelihatan kalau ada akumulasi ya, dan sekarang juga berada di EMA 50. Ini resisten cukup kuat, sebelumnya pernah uji juga ya, dia mau ke dekat EMA 50 lalu koreksi. Cuman satu hal yang bagus, candlenya masih mendingan lah kalau dibandingin di sini ya. Ketika dia dekat-dekat EMA 50, rejectnya kan udah kuat. Kalau di sini EMA 50 rejectnya masih lemah, ini masih 50-50. Yang penting batasi resiko aja kalau menurut saya seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek. Memang hari ini yang dipakai koreksi marketnya saham-saham komoditas ya, karena memang sudah pada kondusif. Harga komoditas juga sudah kembali ke, bukan kembali sih, baru pada retrace. Kita coba bahas Ali aja deh. Ini blue chipnya CPO, koreksinya lumayan tapi ya, sektor yang melemah hari ini DX Energi beserta saham-saham komoditasnya, karena memang ya sudah koreksi. Sebenarnya komoditas itu kalau menurut saya juga kenaikannya kemarin tidak sehat, yang pada loncatnya tinggi-tinggi ya. Kalau kenaikannya pelan-pelan uptrend itu kenaikan yang sehat, koreksi pun juga bakalan sehat. Tapi yang loncatnya tinggi-tinggi, koreksi pun juga bakalan dalam. Nah, hari ini Ali turun 4,63% dengan candle yang jelek dan volume yang ada, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Cuman bagusnya adalah dia volumenya mengecil. Ya ini kurang enak sih, harganya naik tapi volumenya mengecil. Cuman ya hari ini juga volume turunnya ada, dan dia closing di 12.350. Terakhir Ali naik di sini ya, dimulai dari double bottom, dia reversal naik, lalu breakout cup handle, dia naik sampai sini 13.000, lalu akhirnya koreksi, retest cup handle-nya 11.250 dan naik lagi sampai 13.000 lagi. Cuman hari ini dia turun 4,63% dengan candle yang kurang bagus. Tuh, terakhir dia di sini juga reversal, dia bikin cup and handle atau apalah itu, yang jelas itu higher low dan higher high, lalu breakout, dan sekarang terlihat dia masih ada retest. Nah, ini masih ada harapan kalau menurut saya ya, toleransi sampai 12.275. Selama nggak jebol 12.275, Ali sebenarnya masih bisa pullback lalu naik lagi. Tapi kalau misalkan besok dia jebol, next supportnya ada di sekitar 11.850. Dan kalau dia sampai jebol 11.850 itu bakalan jelek, karena dia bakalan lower low seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Untuk support terdekat 12.275, next supportnya ada di 11.850. Jangan, kalau udah punya barang posisi profit, jangan lupa
beberapa trailing stop. Kalau belum punya barang, kalau mau masuk bisa di area support tadi, seperti itu. Karena komoditas memang sudah kompak koreksi ya, melihat ekonomi dunia yang mulai kondusif, risk aset sudah pada rebound, Nasdaq, Bitcoin udah pada rebound, ya aset-aset yang ada underlyingnya yang bisa kita bilang sebagai aset yang lebih aman kayak komoditas, obligasi dan lain sebagainya akhirnya pada koreksi seperti itu. Batasi resiko aja karena semua ada masanya, asik. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi normal, netral, small distribusi. Cuman kalau kita bandingkan dengan inflow kemarin masih belum sebanding sih. Kalau misalkan teman-teman mau benar-benar tunggu valid koreksi ya, bisa tunggu dia jebol 11.261. Karena itu kan waktu dia kemarin bikin higher low di sana ya, 11 di sini nih 11.275. Tuh, cuman ya sayang juga kalau misalkan nunggu jebol floating profit jadi berkurang banyak floating profitnya seperti itu. Yang jelas atur aja. Saat ini masih uptrend, kita bisa pakai moving average juga masih oke, tapi kalau jebol batasi resikonya. Ada potensi bearish divergence juga untuk si Ali ini ya, untuk tarikan terakhirnya kurang enak. Nih, bentar lagi dia juga dead cross kalau tidak ada perlawanan. Jadi ya batasi resiko dulu aja. Nih, indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas. Berartinya ini kenaikannya sudah tidak didukung oleh market dan yang terjadi seperti ini. Batasi resiko selalu. Untuk Ali, lanjut coba kita cek SMGR, coba kita bahas ya. Siapa tahu misalkan batu baranya koreksi, nanti dia naik kan bisa juga ya. Jadi momentum. Oke, hari ini ini menarik kalau menurut saya ya, yang bentukan kayak gini. Kemarin naik volume besar, hari ini turun volume kecil dan sudah breakout dari downtrendnya. Cukup menarik, bisa dipantau kalau menurut saya. Hari ini SMGR turun 1,48% dengan volume yang kecil. Kalau kita lihat candle-nya sebenarnya solid ya, nggak ada perlawanan di bawah sama sekali. Cuman memang dia volumenya kecil doang hari ini. Kemarin dia breakout dengan volume besar di downtrendnya. Artinya sekarang opsinya kan sudah 2 SMGR. Kalau misalkan kita lihat structure besarnya jelas masih downtrend banget ya SMGR. Cuman kalau kita lihat time frame kecil, kita fokuskan dari sini aja 16 Februari. Di sini kan dia juga downtrend untuk si SMGR ini. Ini high-nya 7550. Kalau kita sambungin ke shadow belum. Cuman kalau saya belajar ya, kalau TA itu sambungin yang paling banyak kena garisnya. Yang paling banyak kena. Nah, kalau menurut saya di sini. Dan kemarin sudah berhasil breakout SMGR. Ya mungkin untuk yang tadi bisa digunakan buat toleransi ya, 7550 sampai ke sini. Itu bisa juga kalau misalkan besok dia merespon, tidak dikasih breakout, nah itu baru bisa lihat-lihat seperti itu. Cuman so far saya rasa sudah breakout untuk si SMGR ini. Walaupun dia belum higher low higher high ya, bisa kayak gini. Kemarin dia sudah breakout dan sekarang sedang pullback. Pullbacknya pun cakep, volumenya kecil juga. Nah, untuk resistennya si SMGR ini ada di sini area 6.900 sampai 6.975 ya. Kalau kita buletin sampai 7.000 deh, itu kan angka angka psikologis ya, bisa dijadikan resisten juga. Sedangkan untuk support terdekat masih agak jauh sebenarnya di sini 6575 sampai 6550, bahkan ditarik sampai 6475 pun masih bisa itu untuk support si SMGR seperti itu. Nah, kalau misalkan kita cari support minornya, support kecil ya, siapa tahu bisa dipakai buat entry, kita bisa pakai Fibonacci. Ini kan kemarin 6475, high-nya hari ini 6850. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat entry. Kalau teman-teman pengen masuk ya, itu bisa di area sini dari 6625 atau area 6600 sampai 6550. Dan stop loss bisa taruh di bawah 6475 seperti itu. Cuman memang dia juga belum kena sampai high-nya, udah dari reject, belum higher high juga. Jadi artinya SMGR ini masih belum uptrend. Dia bakalan valid uptrend kalau sudah berhasil breakout 6975 untuk time frame kecilnya ya. Jadi buat teman-teman tinggal sesuaikan dengan stylenya aja. Lebih suka buy on weakness, kalau enggak tunggu konfirmasi buy on breakout, tunggu dia breakout dulu di area 7000. Tapi kalau suka buy on weakness, suka average bagus, nah bisa masuk di dekat-dekat 6600 dengan stop loss di bawah 6475 seperti itu. Batasi resiko aja. So far dari volume sudah kelihatan bagus untuk si SMGR ini. Kalau menurut saya bisa juga kalau misalkan kita pakai view lain ya. Ini adalah bullish flag
kayak gini bentuknya. Nah, ini bullish continuation ya. Bullish flag dengan tiangnya setinggi ini dan target kenaikannya bisa ke sini, sekitar 7375. Pas kena area resisten. Nah, ke sini ya. Tuh, dari bullish flag-nya dan bisa aja dia pullback sampai ke supportnya tadi di 6600. Batasi resiko aja. Kalau lihat dalamnya, hari ini masih belum bagus inflow-nya. Dia juga closing masih di bawah MA20. Dari sebelumnya juga bandar volume masih kurang oke, tren masih kurang oke. Dan ya, ini memang masih saham downtrend, jadi masih banyak dramanya memang. Paling aman memang kalau saham downtrend tuh kalau udah tunggu reversal dulu aja, itu bakal lebih bagus. Tuh, tinggal sesuaikan aja buat teman-teman. Sesuaikan dengan style masing-masing. Itu untuk SMGR, lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang dibeli asing hari ini. Spreadnya kecil-kecil ya tapi ya. Kita coba cek Antam deh. Yang hari ini koreksi juga. Spreadnya lumayan. Oke, hari ini Antam turun 3,8% dengan volume yang tidak terlalu besar. Cukup menarik sebenarnya kalau menurut saya buy view-nya ya untuk si Antam ini. Ada toleransi-toleransi tertentu yang selama dia tidak jebol tidak masalah. Terakhir kemarin Antam rebound di 2270, itu Fibonacci 0,618 ya. Kalau kita tarik dari low-nya di sini sampai sini. Nah, itu kan 0,618, yang ini kita hilangin dulu. Nah, ini kan kemarin dia satu swing high, retrace ke 0,618, lalu rebound. Cuman agak disayangkan memang ketika rebound tuh dia belum pernah dengan volume yang besar. Dia juga belum berhasil nutup gap, lalu koreksi sampai hari ini. Ya, memang gak ada yang tahu ya. Seperti itu. Nah, untuk target reboundnya sendiri bisa kita tarik pakai Fibonacci juga. Dari 3170 sampai 2270. Nah, kemarin ada potensi target ke 0,618. Cuman ternyata sampai 2700 doang, 2690 dia udah mulai koreksi dan turun sampai hari ini. Kalau kita lihat volumenya sebenarnya kecil, cuman agak kurang enaknya adalah volume hari ini membesar. Tuh, agak kurang enaknya. Nah, untuk toleransi Antam sendiri ya, saya rasa dia masih nggak masalah selama tidak jebol 2460. Itu aja. Tuh, kalau misalkan teman-teman punya barang ya, bisa batasi resiko di situ. Kenapa? Karena 2460 ini kan low-nya dia ya. Sebelumnya dia bikin low di sini dan setelah itu di dekat dengan trend line. Kalau misalkan dia jebol 2460, saya rasa dia bakal di bawah trend line dan itu dia bisa ke 2300-an lagi. Bahkan worst case scenario dia bisa reversal dengan inverted cup handle ya. Kalau misalkan dia sampai jebol, jadi batasi resiko aja. Ini garis biru ini trend line barunya dia, selama nggak patah nggak masalah. Bisa aja kalau view bagus dia mau bikin cup, lalu ini handle gitu bisa juga. Jadi masih banyak skenario untuk saat ini. Cuman yang jelas selama dia tidak jebol 2450 itu nggak masalah. Tapi kalau sampai jebol 2450 lebih baik batasi resiko dulu untuk si Antam ini karena potensinya dia patah uptrend juga seperti itu. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibo juga ketika dia kemarin rebound ya 2270 sampai 2690. Nah ini ya 2430, 2420, 2480 itu area supportnya tadi. Ya kalau kita bulutin kok tadi kan 2450, 2460 ya. Kalau kita bikin area mungkin bisa 2480 sampai 2420. Selama nggak jebol situ oke, tapi kalau jebol lebih baik batasi resiko dulu aja. Seperti itu. Antam bakal cakep lagi kalau dia break high ini ya. Dia high-nya kan 2690, kalau berhasil break high bakal valid reversal, higher low, higher high. Batasi resiko aja. Kita cek dalamnya, flow-nya masih cukup menarik sebenarnya. Dia juga masih bertahan di uptrend channel-nya. Dan ya, kalau mau spec buy di area tadi 2450-an ya, tuh tinggal apa ya? Ya resiko kecil lah, tinggal pasang stop loss misalkan 1% atau 2% di bawah area itu. Seperti itu. Gunakan money management yang bagus. So far tidak masalah selama tidak patah uptrend garis biru. Tapi kalau dia patah, lower high, lower low, lebih baik exit dulu aja. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek. Ini memang hari ini harinya komoditas koreksi ya, hampir semuanya. Minyak, nikel, batu bara, CPO pada koreksi semua. Nah, saya pengen ngecek BRPT. Sama kayak SMGR ya, BRPT ini counternya komoditas karena dia bahan bakunya komoditas.
Jadi kalau komoditas naik dia malah turun, kalau komoditas turun dia malah naik. Dan kalau kita lihat minyak baru koreksi. Oke, hari ini BRPT naik 0,57% dengan volume yang tidak terlalu besar. Cuman agak kurang enak candle-nya ya. Reject-nya kuat di atas. Kita bisa lihat dengan jelas untuk si BRPT ini, kalau di area 905 sampai 910 adalah resisten yang kuat. Dia gagal break sekali, gagal break 2 kali, dan saya rasa ada potensi BRPT bisa membuat pattern yang namanya ascending triangle seperti itu. Nah, patternnya sendiri bisa di sini 825 ya. Nih. Dengan support ada di sekitar 875. Dari 880 sampai 870 lah, itu supportnya untuk saat ini, untuk si BRPT ini. Tuh. Bakal menarik kalau misalkan dia berhasil reversal dengan ascending triangle ya. Ini kan sudah 1 kali, lalu ini yang kedua, nah ini tinggal yang ketiga, lalu dia breakout. Dan kalau berhasil break, targetnya bakalan ke sini. Bisa ke sekitar 985. Pas di area resist juga. Ya, kalau kita buletin sampai 1000 lah. 985 sampai 1000 itu target dari reversalnya. Dengan catatan kalau dia berhasil break area 910. Seperti itu. Cukup menarik kalau menurut saya ya. Katalisnya juga oke. Kemarin juga kayaknya ada bullish divergence. Nah, bener kan? Nih, indikatornya ke atas, sedangkan harganya ke samping. Tuh. Kalau misalkan mau tunggu breakout, bisa tunggu dia breakout 910. Tapi kalau mau buy on weakness, bisa gunakan angka-angka itu tadi untuk si BRPT ini. Kita lihat dalamnya, hari ini mulai menarik inflow-nya setelah kemarin ada buangan ya. Cuman dia masih closing di bawah moving average-nya. Jadi memang masih agak berat untuk reversalnya. Tuh, tinggal sesuaikan style teman-teman, tunggu konfirmasi break dulu atau buy on weakness dan mendapatkan average yang bagus seperti itu. Batasi resiko aja, yang jelas potensi sudah ada untuk si BRPT ini. Untuk BRPT lanjut, coba kita cek yang merah-merah hari ini. Beberapa small cap komoditas small cap, kita bahas apa nih? Kayak bahas ADMR menarik nih. Semoga teman-teman tidak ada yang FOMO ya. Ini memang jatahnya komoditas koreksi hari ini, jadi memang wajar juga kalau ADMR koreksi ya. Oke, hari ini ADMR turun 3,79%. Satu hal yang bagus adalah koreksinya tidak terlalu besar volumenya. Cuman memang ADMR sendiri sudah kena targetnya. Tuh ya, targetnya sendiri ketika sebenarnya ada banyak target dari si ADMR ini. Yang pertama dia bisa bikin bullish pennant. Ini kalau kita lihat lagi di sini kan ada continuation ya. Sini. Nah, jadi mungkin kita tarik kakinya dari sini aja. Nih. Dia bikin bullish pennant, kena targetnya, lalu habis itu konsol. Nih ya, dia konsol lagi, bikin continuation lagi, bullish pennant. Nah, targetnya segini. Nah, kali ini dia belum kena targetnya tapi udah koreksi. Cuman ada satu target juga yang sebenarnya dia udah kena ya, itu Fibonacci. Dan seingat saya memang dia udah agak offset karena targetnya cuma sampai 2050 doang. Kita ukur dari yang sini dulu ya. Kita sedikit flashback kemarin tuh si ADMR. High-nya 1370, low-nya di 1020. Dan dia nurut sama Fibonacci-nya ya, kalau menurut saya. Nih, targetnya di sini kan waktu Fibonacci yang penan di sini ini kan cuma sampai 1590, cuman dikasih bonus dia sampai 1800, baru habis itu konsol dan bertahan 1590-nya malah jadi support dan dia konsol lagi penan di sini. Kita bisa cari pakai Fibonacci juga karena selain chart pattern, kalau saham all time high, ini kan all time high ya ADMR tuh. Selain chart pattern bisa pakai Fibonacci. Ini 1480 dan targetnya sebenarnya cukup sampai di sini. 1980 sampai 2060 aja. Cuman memang dia kena sampai 2130 lalu akhirnya koreksi. Jadi sebenarnya sudah dikasih bonus. Ini kalau menurut saya ya, udah dikasih bonus untuk si ADMR ini kenaikannya sampai 2130 tuh. Dan apakah dia sudah jelek? Kalau menurut saya belum.
Saham jelek itu kalau trennya sudah berubah. Kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman swing. Cuman biasanya kalau sudah kena target, dia bakalan konsol dulu. Nah, konsolnya tinggal kita lihat reversal atau continuation. Kalau kita lihat kan sebelum-sebelumnya kan ADMR ini kan konsol juga ya. Dia konsol sekali di sini, konsol 2 kali di sini, konsol 3 kali di sini. Dan itu tiga-tiganya adalah continuation. Nah, ini bisa dipantau juga untuk si ADMR ini. Apakah dia mau bikin continuation atau reversal. Siapa tahu dia bikin penan lagi ya, itu bakal gila banget, bisa lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dia bikin reversal, nah itu teman-teman harus mulai hati-hati. Kan patternnya banyak, bisa double top, triple top, inverted cup handle, head and shoulder, dan lain sebagainya. Itu kalau untuk reversal. Atau kalau continuation nanti dia bisa bikin tadi descending triangle bisa juga ya. Misalkan continuation bisa penan, flag, falling wedge, ascending triangle, dan macam-macam lah tuh. Yang jelas untuk sekarang saya rasa ya, kalau teman-teman punya average di bawah, lebih baik jaga trailing stop dulu dan biarkan dia konsolidasi dulu aja. Satu hal yang kurang enak juga ini trennya, belum melemah ya, masih oke harus ya untuk si ADMR ini. Tinggal batas resiko. Jelas kalau entry sekarang sudah sangat tidak recommended, lebih ke buat teman-teman yang masih punya barang yang ikut buy karena pernah untuk CCS Group pernah call sekali di sini, lalu juga pernah call sekali di sini. Jadi buat teman-teman yang masih punya barang, jangan lupa pasang trailing stop dulu aja. Kalau konsolnya bagus nanti masuk lagi, kalau konsolnya jelek ya berarti pantau dulu aja. Seperti itu. Di dalamnya hari ini juga terjadi distribusi ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan flow masuknya masih belum sebanding, dia juga masih strong uptrend. Jadi biarkan dia retrace dan konsol dulu aja kalau menurut saya. Seperti itu. Batasi resiko. Untuk ADMR, lanjut coba kita cek yang hijau-hijau hari ini. Dan yang jalan small cap lagi ya. Small cap, Bank Mini. Karena memang baru kayak gini marketnya. Kita coba bahas satu aja lah ya, Bank Mini yang agak lumayan, BBHI. Siapa tahu menarik. Karena kemarin sempat kurang oke, tapi hari ini menguatnya lumayan. Oke, cakep kalau menurut saya ya. Hari ini BBHI naik 4,25% dengan volume yang bagus. Cuman kelihatan masih ada reject dan dikasih tahu kalau dia belum breakout. Karena closingnya masih ada di resisten ya. Karena kalau misalkan dia berhasil closing di atas 5525, itu dia ada pattern cup handle. Cup lalu handle, dan itu adalah pattern reversal dengan target ya itu sudah valid reversal kalau dia closing di atas 5525. Cuman belum dikasih closing di atas 5525, jadi masih ada hari esok. Nah, untuk tren sendiri BBH ini masih strong uptrend banget sebenarnya ya. Dia pun juga kayaknya belum patah dari tren besarnya. Kalau kita sambungin ke sini, ada indikasi kurang enak ya. ternyata ada indikasi kurang enak. Nih, dia udah patah uptrendnya. Cuman memang kalau kita lihat dia belum lower high, lower low. Jadi untuk sekarang dia masih berada dalam posisi sideways kalau menurut saya. Tapi kalau dilihat, kalau misalkan dia berhasil break 5525, dia bisa kembali uptrend lagi, membuat tren baru. Misalkan kita revisi sampai ke sini, seperti itu. Tuh. Yang jelas kalau dari pergerakan jangka pendek ya, ini sekarang dia sedang berada di resisten kuat. Sebelumnya kan di sini support kuat ya, dia sempat konsol lama, tapi jebol, turun, dan sekarang menjadi resisten lagi. Untuk supportnya BBHI masih di sini, di sekitar 5100 itu supportnya BBHI, dan untuk resistennya masih di 5525 sampai 5800. Area yang lebar ya. Kalau misalkan kita pakai angka closingan, mungkin bisa gunakan 5425 sebagai support juga. Nih ya. Ini kan kalau kita toleransinya shadow, tapi kalau pakai angka closingan bisa di sini udah menjadi support harusnya. Tinggal kita lihat besok aja. Biasanya kan ini kan ada reject ya. Kalau ada reject kan bisa turun dulu. Bisa dilihat ketika kena 5400, kalau BBHI ada tekanan beli, ada yang beli, intraday-nya rebound, nah itu biasanya menarik retest 5400 valid jadi support. Tapi kalau misalkan dia masih jebol 5400 ya, saya rasa ini adalah false breakout dan target penurunannya bisa sampai 5100 lagi di support selanjutnya. Cuman ya masih banyak support lain sebelum ke 5100. Yang jelas batasi resiko dulu aja untuk si BBHI ini. Untuk target resisten ya itu 5750, lalu 5850, baru sekitar 6000 untuk si BBHI. Kalau misalkan dia valid cup handle pun bisa juga targetnya ke sini.
ya pas sampai 6 ribuan. Jadi tuh batasi resiko aja. So far bisa gunakan support 5400 dulu, baru setelah itu di area 5100 untuk support 2-nya. Tuh, kita lihat dalamnya lumayan menarik, mulai closing di atas moving average lagi. Dia juga belum dead cross ya, tinggal kita lihat berhasil swing high lagi atau enggak. By bandermologinya juga bagus, waktu koreksi ada yang ngumpulin, ganti supir kayaknya. Dan ya, batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga, saya kira uploadnya bakal malam ya, ini baru selesai konten jam 1:30. Sobat Tos yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Untuk support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.